Hukum akal ini penting karena dia menjadi asas dari banyak pembahasan ilmu akidah. Seperti akan kita jumpai nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang hukum sebab akibat. Ya kan? Hukum akal, maaf. Hukum akal ini penting karena dia menjadi asas dari banyak pembahasan ilmu akidah. Seperti akan kita jumpai nanti. Mungkin, wajib, mustahil. Mungkin artinya bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Wajib artinya harus ada. Mustahil artinya ya tiada, tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Sekali lagi beda antara sesuatu yang mustahil menurut akal dengan mustahil menurut kebiasaan. Ini penting. Ada istilahnya mustahil akli, ada mustahil adi. Mustahil secara akal, mustahil menurut kebiasaan, gitulah intinya ya. Sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan itu hakikatnya mungkin secara akal. Penting. Kalau nemu kisah atau cerita tentang mukjizat para nabi, mukjizat, semua mukjizat nabi itu sesuatu yang mungkin atau mustahil? Mungkin secara apa tapi? Secara akal, meskipun dia mustahil menurut kebiasaan. Jadi kalau ada orang gak percaya mukjizat, gak bisa dia bilang ini gak masuk akal gitu loh. Itu pernyataan mukjizat gak masuk akal itu salah itu. Karena hakikatnya mukjizat ini, sesuatu yang luar biasa ini, Nabi membelah lautan dengan tongkat, menyembuhkan orang mati, Isra Mi'raj, itu sesuatu yang dimungkinkan secara akal gitu. Kenapa dikatakan mungkin secara akal? Ya karena dia bisa jadi ada, bisa jadi enggak kan? Bisa jadi ada, bisa jadi enggak gitu loh. Sekarang kalau ada orang cerita, itu nanti ada yang bisa terbang ke lantai 7, ke lantai 3. Misalnya ada orang bilang, Ustaz, itu nanti bisa terbang ke lantai 3. Menurut kebiasaan sih nggak pernah ada, ya kan? Jadi kalau ada bilang, mustahil itu, ya mustahil menurut kebiasaan. Tapi secara akal, ya mungkin aja. Kenapa enggak? Kan bisa jadi aja. Tinggal nanti dicek itu kabar benar atau salah, tinggal dilihat kira-kira itu yang mengabarkannya terpercaya apa enggak gitu loh. Dan kalau bicaranya sekarang, saya kan bisa ngelihat langsung gitu loh. Oke, sekarang misalnya saya nggak bisa ngelihat langsung, tapi itu udah terjadi. Misalnya nih, yang dikabarkan udah terjadi. Saya bisa ngecek apa coba? Ngecek yang mengabarkannya. Ini santri kira-kira suka halu apa otaknya normal gitu loh. Kalau santri yang memang dia suka halusinasi begitu, ya saya nggak usah percaya. Jadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa itu hakikatnya mungkin secara akal, meskipun mustahil menurut kebiasaan. Ada orang bisa menghatamkan Quran semalam. Dan itu nyata. Sayyidina Utsman itu kan begitu. Bahkan menghatamkan Quran dalam satu sholat. Sayyidina Utsman. Itu kalau diukur dengan kebiasaan normal, itu mungkin ya? Kalau diukur dengan kebiasaan normal, mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi secara akal, ya mungkin aja. Paham nggak? Itu penting. Kenapa ini penting? Karena banyak orang yang seringkali menolak cerita tentang karomah, tentang mukjizat, tentang hal-hal aneh dengan alasan gak masuk akal. Pernyataan gak masuk akal itu salah. Karena hakikatnya mau mukjizat, karomah itu semuanya sesuatu yang mungkin, akli. Mungkin secara
akal. Mungkin aja, emang kenapa? Guru saya itu sering cerita waktu umroh katanya. Di pelataran Ka'bah, sholat berdua sama orang Libanon. Beliau masuk, orang Libanon ini masuk, guru saya juga masuk. Dia mulai baca dari Al-Baqarah, guru saya juga baca dari Al-Baqarah. Perasaan kita mulainya sama. Kita mulainya sama, kok bisa katanya, dia itu bisa lebih cepat hasilnya itu, hasil bacaan Quran itu lebih cepat. Guru saya baru sampai Al-A'raf gitu loh, dia udah sampai At-Taubah apa sampai mana gitu loh. Bisa berkali-kali lipat lebih cepat gitu loh. Nanyalah itu sama orang di Libanon itu, kamu bacanya gimana itu? Bacanya pakai tajwid apa enggak? Iya pakai tajwid katanya, normal, biasa. Terus apa rahasianya? Kan kita mulai sama-sama dari Al-Baqarah, dari Al-Baqarah, ini dari Al-Baqarah. Kata orang Libanon ini, saya sudah menjadi guru tahfiz Al-Quran selama 30 tahun. Jadi Quran itu udah mendarah daging dalam dirinya. Dikasih karomah sama Allah, bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, tapi lebih cepat dari orang biasa. Itu mungkin atau mustahil? Mungkin secara akal, meskipun bisa dibilang mustahil menurut kebiasaan. Jelas ya? Itu pembahasan tentang hukum akal. Saya nggak perlu artiin, karena ini kitab udah saya artiin sebenarnya. Di rekaman YouTube, di pengajian yang lain ada kan. Itu saya di playlist Al-Qaul Al-Mufid. Nanti sambil belajar aja ngartiin. Kita akan membahas tema-tema inti aja. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang sifat ketuhanan. Al-ilahiyat. Coba baca tur. Natanawalu fi hadzal bab, halaman 12. Natanawalu fi hadzal babi lil khaliqi dah. Mudhaf ilaih. Na'at man'ut. Ya. Kasifatil wajibati fi haqqi wal mustahilati wal jaizati. Jadi di bab ini kita akan bahas, udah saya bahas sebelumnya ya, bahwa tema ilmu akidah atau ilmu tauhid itu terbagi ke dalam 3, ada ilahiyat, ada nubuat, ada sam'iyat. Nah itu yang saya jelasin di halaman 12, itu intinya begini. Sifat Allah itu bisa kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok. Ke dalam 4 kelompok. Ya. 4 kelompok. Kalau ditanya sifat Allah ada berapa? Enggak, sifat Allah tidak terbatas karena dia zat yang tidak terbatas. Kalau ditanya sifat Allah ada berapa? Sifat Allah itu tidak memiliki batas. Hanya saja disebutkan 20 sifat sebagai sifat inti untuk memudahkan kita gitu loh. Untuk memudahkan kita pembelajar, disebutkan sifat-sifat inti yang kalau kita imani, kita beriman kepada semua sifat yang lain. 20 sifat ini dikelompokkan ke dalam 4. Pertama ada yang namanya sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Ini yang beginian ini di zaman Nabi nggak ada, emang yang nggak ada. Bahasan-bahasan gini, kitab-kitab begini zaman Nabi nggak ada. Tapi bukan berarti Nabi itu nggak meyakini ini gitu loh. Yang beginian ini baru ada belakangan. Kenapa? Karena rumusan-rumusan ini, rumusan-rumusan yang disebutkan sama ulama ini, mereka tuh merumuskannya sesuai dengan tuntutan zaman gitu loh. Makin kesini kan banyak orang-orang pikirannya aneh-aneh tuh. Jadi zaman Nabi itu nggak ada istilahnya dalil hudus, dalil imkan, dalil-dalil begituan, dalil-dalil beginian ini nggak ada, nggak perlu. Sahabat Nabi itu hidup sama Nabinya langsung. Mereka itu pas diberikan penjelasan tentang akidah langsung terima gitu loh. Seiring berjalannya waktu, Islam tersebar ke berbagai pelosok belahan dunia, muncul orang pikiran aneh-aneh, muncul orang-orang yang meragukan, muncul aliran-aliran yang menyimpang, otomatis harus ada golongan ulama yang membantah mereka, merumuskan akidah, memerinci dalilnya, memerinci kelompoknya, dijelaskan maknanya, dalil-dalilnya, karena tuntutan zaman.
Yang begini ini tujuan cuma memudahkan aja. Memudahkan supaya bisa paham. Oh, kalau sifat ini maksudnya begini, kalau sifat ini maksudnya begini. Paham gak maksudnya? Jadi bukan ajaran baru. Bukan ajaran baru. Ini rumusan-rumusan begini hanya sebatas untuk memudahkan orang aja. Di kalau ditanya sifat 20 itu ada nggak di zaman Nabi? Kalau ada orang yang sifat 20, diyakini sama Nabi nggak itu sifat 20 itu? Ya udah pastilah. Kenapa? Karena semuanya berasal dari Quran. Kan Nabi merujuknya sama Quran. Berarti kalau gitu akidahnya Nabi sama nggak? Ya sama, nggak mungkin beda akidah. Yang membedakan itu hanyalah rincian, penjelasan, klasifikasi beginian ini, itu aja yang ngebedain. Tapi inti akidahnya sama nggak? Sama. Nabi meyakini Allah ada, kita juga meyakini Allah ada. Nabi meyakini Allah tidak ada awalnya, kita juga meyakini Allah tidak ada awalnya. Nabi meyakini Allah Maha Kuasa, kita meyakini Allah Maha Kuasa. Cuma zaman Nabi belum ada rincian apa itu sifat kuasa. Oh, sifat kuasa itu maksudnya begini, ini dalilnya, ini dalil akli, ini dalil nakli. Tidak ada pembahasan begitu karena belum ada tuntutan. Paham nggak? Belum ada keharusan gitu loh bahas begituan. Paham kan? Belum ada keharusan. Sama kayak usul fikih. Usul fikih ada nggak zaman Nabi? Tergantung. Ada maksudnya apa? Kalau dibilang ada sebagai sebuah ilmu yang dikarang, dijelaskan satu persatu babnya, emang belum ada. Tapi apakah itu artinya usul fikih tidak dipraktekkan oleh sahabat? Sahabat kalau baca Quran pakai usul fikih atau enggak? Ya pakai. Pakai, cuman ilmunya belum dirumuskan. Sama kayak tajwid. Tajwid di zaman Nabi udah ada belum? Hah? Tajwid di zaman Nabi, izhar, idgham, iqlab, ikhfa, mad wajib muttasil, majais munfasil. Di zaman Nabi ada nggak? Tajwid di zaman Nabi ada nggak? Kenapa? Kenapa enggak? Terus Nabi baca Quran pakai apa dong? Nabi zaman sahabat, di zaman Nabi baca Quran pakai apa? Nabi sama sahabat baca Quran pakai apa? Pakai tajwid kan? Paham maksudnya? Artinya ilmu itu udah dipraktekkan dari dulu gitu loh. Cuma perinciannya, penjelasannya, kaedah-kaedahnya, rumusan-rumusannya emang munculnya belakangan. Kenapa? Karena tuntutan zamannya beda. Di zaman sahabat gak perlu ada majelis ilmu tajwid. Kenapa? Ya nabinya sendiri langsung hadir. Terus nabinya mengajarkan langsung ke sahabat, mereka itu otaknya cerdas, hafalannya kuat. Jadi Nabi membacakan Quran nih, sahabat ngedenger kan, ya langsung aja diingat sama memori mereka. Yang mana yang panjang, yang mana yang pendek, kan mereka bisa ingat langsung, paham nggak? Nggak perlu ada pembahasan ilmu tajwid gitu, paham nggak? Makin kesini, orang semakin berbeda tingkat entah itu kecerdasan, kekuatan hafalan makin berbeda, muncul orang-orang asing tuh, baca Al-Quran, orang-orang asing, kan Islam tersebar tuh. Setelah Islam tersebar muncul orang-orang asing, muncul perbedaan-perbedaan. Oh ini bacanya salah, ini bacanya salah. Karena munculnya banyak kesalahan itu, maka dibuatlah ilmu mengatur tata cara baca Quran. Namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid sebagai sebuah ilmu emang adanya belakangan, tapi bukan berarti di zaman Nabi nggak ada. Paham nggak? Semua ilmu-ilmu yang kita saksikan tuh begitu. Ilmu akidah sekarang, ilmu akidah yang kayak gini nih, rincian-rincian begini, nggak ada di zaman Nabi. Jadi jangan bayangkan sahabat belajar akidah itu belajar sifat 20 misalnya, emang nggak ada. Mereka langsung mendengarkan Quran, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, Allah. Mereka langsung menerima serep begitu ya. Gak perlu rincian-rincian begini. Dan terus kenapa ulama-ulama bikin kitab-kitab yang memerinci, bikin dalil dan lain-lain? Karena tuntutan zaman. Hakikatnya mah gak ada bedanya gitu loh. Antara yang dijelaskan sama ulama, yang diyakini oleh para sahabat, itu gak ada bedanya. Dari sisi intinya, paham gak? Dari sisi intinya gak ada bedanya. Yang membedakan adalah rinciannya, penjelasannya, rumusannya, kaidah-kaidahnya. Dan kaidah-kaidah itu ditulis untuk memperjelas, memudahkan. Paham nggak? Paham nggak?
Cari lagi ilmu apa? Ilmu fikih. Ada tuh kitab Majmu' Syarah Muhazzab itu, karya Imam Nawawi zaman Nabi ada? Nggak ada. Kenapa yang begini yang penting dijelasin? Karena banyak orang-orang yang suka menolak, Pak ini ilmu ini nggak ada zaman Nabi. Nabi nggak pernah mempraktekkan. Ini nggak ada. Terus kalau nggak ada zaman Nabi, masalahnya apa? Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi bukan berarti haram, ya kan? Berarti haram. Toa juga nggak ada di zaman Nabi, ya kan? Sholat speaker tarawehan begitu nggak ada di zaman Nabi. Ya, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah artinya sifat diri. Sifat diri. Sifat salbiyah sifat negasi. Ini sifat diri, sifat negasi. Ini sifat makna. Sifat makna. Ini sifat ma'nawiyah, ini ya penguatan dari sifat ma'ani ini. Yang tergolong sebagai sifat nafsiyah ada satu sifat namanya sifat wujud. Ini yang nanti akan kita bahas. Kenapa sifat wujud disebut sebagai sifat nafsiyah atau sifat diri? Karena sifat ini tidak memberikan makna tambahan apapun kepada zat. Nah, ini harus dijelaskan perbedaan antara zat dengan sifat. Masih ingat Zaid penjelasan? Zat sifat bedanya apa? Zat itu artinya sesuatu yang memiliki sifat. Kalau sifat pengertiannya adalah sesuatu yang berada pada zat. Jadi kalau disebut Allah zat, maksudnya apa Allah zat itu? Istilah zat itu artinya yang memiliki gitu loh. Allah yang memiliki sifat. Jadi kalau ditanya bagaimana konsep Tuhan dalam Islam? Tuhan dalam Islam itu adalah zat yang memiliki semua sifat kesempurnaan, semua sifat keagungan, semua sifat keindahan. Dia adalah zat. Zat itu artinya apa? Sesuatu yang memiliki sifat. Sifat sesuatu yang berada pada zat itu namanya sifat. Allah Maha Kuasa. Allah adalah zat, kuasa adalah sifat yang dimiliki oleh Gusti Allah. Paham ya? Nah sekarang kalau saya bilang Allah ada, kita jangan bicara Allah dulu, bicara yang gampang dulu. Kalau saya bilang penghapus ini kotor, kalimat penghapus ini kotor, dengan saya bilang penghapus ini ada, beda nggak itu? Nggak, nangkapnya di mana bedanya? Kalau saya bilang penghapus ini ada, sifat ada itu nggak memberikan tambahan apa-apa kepada penghapus. Kalau ditanya, terus adanya penghapus itu apa? Iya, penghapus ini, ya kan? Tapi kalau saya nanya, kotor itu apa? Ada penjelasan kan? Paham nggak maksudnya? Kalau misalnya kalimat penghapus ini kotor, penghapus ini ada. Bedanya apa? Kalau kata ada, kalau saya bilang penghapus ada, adanya penghapus itu ya penghapus itu sendiri gitu loh. Paham nggak? Tapi kalau saya bilang penghapus itu kotor, orang bisa nanya kotor itu apa maksudnya? Ya kan? Kotor itu penghapus atau bukan penghapus? Belajar otak, belajar ilmu begini itu belajar melatih otak. Kotor itu penghapus atau bukan penghapus? Dibilang bukan penghapus, bukan. Dibilang penghapus juga bukan. Bener gak? Konek aja. Nih, contoh. Nih, Ustazah ini pakai jilbab hitam. Jilbab itu berwarna hitam. Saya mau nanya sekarang. Hitam itu jilbab atau bukan jilbab? Dulunya salah. Dibilang bukan, salah. Dibilang jilbab juga salah. Coba konekin otaknya. Jilbab berwarna hitam. Nah, warna hitam itu jilbab atau bukan? Dia bukan jilbab. Dia bukan jilbab dari sisi maknanya. Karena makna jilbab dengan makna hitam beda kan?
Ya jelas bukan jilbab lah, warna hitam sama warna, jilbab gitu loh. Dari sisi maknanya berbeda. Jadi benar, warna hitam bukan jilbab dari sisi maknanya. Tapi dari sisi wujudnya terpisah nggak jilbab dengan warna hitam itu? Nggak terpisah. Paham nggak? Makanya dibilang bukan jilbab, enggak. Dibilang jilbab, enggak juga. Terus apa? Dia adalah sifat yang dimiliki jilbab. Benar nggak? Benar nggak? Sama kayak ini. Kalau saya penghapus itu kotor. Kotor itu penghapus atau bukan penghapus? Kotor itu ya sebuah sifat yang dimiliki oleh penghapus. Dia berbeda dengan penghapus dari sisi maknanya. Nggak bisa dibilang kotor adalah penghapus. Nggak bisa, karena maknanya beda. Tapi dari sisi wujudnya, dia menyatu gitu loh. Paham nggak? Karena itu nggak bisa dibilang terpisah dari penghapus. Dibilang bukan penghapus, enggak. Dibilang penghapus juga, enggak. Terus apa? Ya dia sifat yang dimiliki oleh penghapus. Kalau itu udah paham, nanti nggak akan sulit untuk menyimak penjelasan ulama yang bilang sifat Allah itu bukan Allah juga bukan selain Allah. Sifat Allah itu ya sesuatu yang dimiliki oleh Allah gitu. Kalau sekarang saya bilang Allah Maha Kuasa. Nih, kuasa dengan Allah maknanya sama apa beda? Beda kan? Allah Tuhan yang punya semua sifat kesempurnaan, kuasa ini salah satu sifat yang dia miliki, ya kan? Berarti dari sisi mananya Allah dengan kuasa ini sama atau beda? Beda dari sisi mananya. Tapi dari sisi wujudnya terpisah nggak sifat kuasa ini? Enggak. Berarti sifat kuasa ini bukan Allah dari sisi maknanya, tapi juga bukan selain Allah dari sisi wujudnya. Ya kan? Bukan selain Allah dari sisi wujudnya. Artinya dia itu menyatu gitu loh. Paham nggak? Paham nggak? Ngelatih otak. Paham nggak? Nah kalau nggak paham, Eno kamu paham nggak? Eno itu rajin. Rajin itu Eno atau bukan Eno? Enggak, salah jawabnya. Dibilang Eno juga bukan, karena sifat rajin itu punya makna, Eno juga punya makna. Dia adalah sesosok manusia yang punya begini-begini, bla bla bla, kan gitu kan? Sifat rajin itu Eno atau bukan? Dibilang Eno bukan, dibilang selain Eno bukan juga, karena sifat itu ada dalam diri dia gitu loh. Paham nggak? Itu contoh-contoh kayak gini untuk mendekatkan aja, mendekatkan pemahaman aja. Supaya kita paham penjelasan ini. Jadi intinya sifat Allah itu sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Dia punya makna nih, kuasa ini punya makna. Tapi kalau sekarang kalau saya bilang Allah ada, maksud orang nanya, adanya Allah itu apa? Ya Allah itu sendiri gitu loh. Dia nggak memberikan tambahan apa-apa, paham nggak? Tapi kalau saya bilang Allah Maha Kuasa, saya bisa ngejelasin nih, kok kuasa itu artinya sifat yang dimiliki oleh Allah, yang dengannya Allah mengadakan dan meniadakan makhluk. Tuh. Ada makna tambahan gitu loh, paham nggak? Bukan berarti ada keberbilangan, enggak, ada makna tambahan. Kalau saya bilang Allah Maha Mengetahui, sama tuh. Kata mengetahui itu punya makna, ya kan? Yang memberikan makna tambahan kepada Allah. Makanya sifat-sifat yang 7 selain wujud, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, itu disebut sebagai sifat ma'ani. Karena sifat-sifat itu berupa makna. Beda dengan sifat wujud. Dia disebut sifat nafsiyah. Terambil dari kata nafsun. Artinya diri. Karena sifat ini menunjuk pada zat itu sendiri. Gitu loh. Tidak memberikan tambahan apa-apa. Peci ini ada. Adanya peci itu apa? Ya peci itu sendiri. Tapi kalau saya bilang peci itu berwarna hitam. Hitam ini ada maknanya kan? Kan bisa aja kalau berubah warna. Peci itu kan nggak harus selamanya berwarna hitam, ya kan? Ketika saya bilang peci berwarna hitam, ada makna tambahan yang saya lekatkan kepada peci. Paham nggak? Itu namanya sifat ma'ani, gitu, paham nggak? Ada sifat, namanya sifat salbiyah. Salbiyah dari kata salab itu artinya menafikan. Sifat yang isinya adalah penafian. Penafian sesuatu yang tidak pantas bagi Tuhan.
Ada 5, apa aja? Qidam, baqo, khalaful hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Qidam apa artinya qidam? Tidak bermula. Baqo artinya apa? Tidak berakhir. Mukhalaful hawadis artinya apa? Tidak sama dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi artinya apa? Tidak bergantung kepada makhluk. Wahdaniyah artinya apa? Tidak berbilang. Isinya tidak. Isinya adalah penafian sesuatu yang tidak pantas bagi Gusti Allah. Makanya sifatnya salbiyah. Dia nggak memberikan makna tambahan kan? Jadi kalau saya bilang Allah tidak ada awalnya, bukan berarti ada sifat tidak awal loh ya. Paham nggak? Kan kalau saya bilang orang ini pintar, ya berarti ada sifat pintar dalam dirinya, ya nggak? Tapi kalau saya bilang orang ini tidak tidur, apakah itu artinya ada sifat tidak tidur dalam dirinya? Paham nggak? Sifat salbiyah itu sifatnya hanyalah menafikan sesuatu yang tidak pantas dari Gusti Allah. Paham nggak? Jadi bukan berarti ada sifat namanya qidam gitu loh. Bukan. Ada sifat namanya baqo. Bukan. Maksudnya qidam baqo itu kita menafikan keberawalan, menafikan keberakhiran. Allah tidak ada awalnya, Allah tidak ada akhirnya. Makanya disebut sifatnya salbiyah, artinya sifat yang berisikan penafian sesuatu yang tidak layak. Sifat wahdani artinya tidak berbilang. Apakah itu artinya ada sifat namanya tidak berbilang? Ada nggak? Ada nggak sifat namanya tidak berbilang? Nggak, itu hanya menafikan aja. Nah ini rumusan-rumusan begini ini sekali lagi tujuannya hanyalah untuk mempermudah supaya kita bisa ngebedain. Oh, kalau disebut sifat ini maksudnya begini. Kalau disebut, bukan berarti Nabi nggak meyakini loh ya. Karena kalau ditanya, Nabi meyakini Allah ada awalnya atau nggak ada awalnya? Ya nggak ada awalnya lah. Kan di Qurannya juga jelas bilang begitu. Paham nggak maksudnya? Nah setelah sifat salbiyah, sifat ma'ani yang tadi saya sebut, qudrah, irada, ilmun, hayat, sama. Sifat ma'nawiyah hanyalah penguatan dari sifat ma'ani. Kalau saya bilang kuasa, ada sifat kuasa, berarti artinya apa? Konsekuensinya apa? Kalau dibilang ada sifat namanya kuasa, berarti konsekuensinya apa? Allah ya maha kuasa. Qadiran, Allah punya sifat kehendak, berarti Allah maha berkehendak. Kayak gitu aja, itu namanya sifat ma'nawiyah. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakalliman. Itu namanya sifat ma'nawiyah. Paham nggak? Jelas nggak? Jelas nggak? Mudor. Ini ya dia. Yung dia. Loading. Ya apa? Loading. Jelas nggak, Jal? Nanti rinciannya nanti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat wujud. Ya, lihat sini. Kalau sekarang dibilang sesuatu itu ada. Ini kita bicara sesuatu maknanya umum ya. Sesuatu itu ada. Ada itu maksudnya apa? Nah, kalau dibilang sesuatu, pulpen ini ada. Ada itu maksudnya apa? Ada itu maksudnya apa? Ya. Ada itu maknanya apa? Enggak. Makna ada, maksudnya ketika dibilang sesuatu itu ada itu apa maknanya? Kita bicara mana? Iya, adanya spidol ya spidol itu sendiri. Tapi mana adanya ini nih? Kapan, nggak gini aja pertanyaannya. Kapan sesuatu dibilang ada? Jawab. Kapan? Jangan pertanyaan itu. Kapan sesuatu bisa dibilang ada? Kalau ada bentuknya ya kan? Kalau ada bentuknya itu satu jawaban. Berarti kalau ada sesuatu tidak ada bentuknya berarti nggak ada dong. Kan tadi katanya sesuatu itu ada kalau ada bentuknya. Berarti kalau ada sesuatu tidak ada bentuknya sama dengan tidak ada dong. Iya kan? Maksudnya konsekuensinya gitu kan? Kan dibilang sesuatu ini dibilang ada. Sesuatu ada karena ada bentuk. Berarti kalau dia nggak punya bentuk sama dengan nggak ada dong. Allah punya bentuk nggak? Nggak punya bentuk kan? Berarti Allah ada atau enggak?
Kalau merujuk pada jawaban tadi, harusnya dia bilang Allah nggak ada loh. Berarti jawaban tadi salah. Iya kan? Penting kan belajar ilmu begini, penting kan? Supaya nggak error ya kan? Jawaban tadi salah. Sesuatu itu dibilang ada bukan karena soal ada bentuk atau nggak ada bentuk. Soalnya kalau dibilang sesuatu ada karena ada bentuknya. Lah Allah kan nggak ada bentuknya. Berarti Allah nggak ada dong. Nah kan? Ya, dari jawaban yang salah akan terlahir kesimpulan yang salah. Apa? Kapan sesuatu dibilang ada? Apa Jahid? Kalau dia nyata. Kapan sesuatu dikatakan nyata? Nah, dibuktikan dengan? Nah, bagus. Sesuatu itu dikatakan ada bukan karena soal apakah dia punya tempat, apakah dia punya bentuk, apakah dia kelihatan. Misalnya ada orang nanya, ada orang jawab, sesuatu itu dikatakan ada kalau terlihat. Berarti kalau tidak terlihat nggak ada dong. Tuh lihat. Kalau orang bilang sesuatu itu ada kalau dia terlihat. Artinya, kalau sesuatu itu tidak terlihat, berdasarkan jawaban ini, maka sesuatu itu tidak ada. Malaikat terlihat atau enggak? Kalau dikasih jawaban yang tadi, kesimpulannya apa? Malaikat nggak ada. Ayo. Berarti jawaban salah. Sesuatu itu dikatakan ada kalau dia bersifat nyata. Dalam bahasa Arabnya at-tahaqquq. Tahaqquq itu bahasa ilmiahnya realisasi, itu realisasi, real, sesuatu yang bersifat real, nyata. Nah, tapi pertanyaan lanjutannya, kapan sesuatu dikatakan nyata? Sesuatu itu dikatakan nyata kalau memang bisa dibuktikan keberadaannya. Kalau dia berupa sesuatu yang bersifat materi, maka membuktikannya harus dengan metode indrawi atau metode empiris yang udah kita bahas itu. Kalau sesuatu bersifat indrawi. Tapi kalau dia bersifat non indrawi, tidak terlihat, berarti cara membuktikan kenyataannya dengan logika gitu loh. Paham nggak? Nah, Allah itu dibilang ada bukan karena dia berbentuk, bukan karena dia bertempat, bukan karena dia kelihatan. Tapi kita katakan ada karena ada bukti rasionalnya. Ada bukti yang masuk akal itu. Paham nggak? Paham nggak? Jelas ya? Dan tambahannya, sesuatu itu bisa dikatakan nyata, ada dan nyata kalau dia bisa memberikan dampak. Kalau bisa memberikan dampak. Contoh nih. Kalau sekarang misalnya tutup mata, posisi tutup mata ya, nggak ada bunyi apa-apa. Coba tutup mata semuanya. Tutup mata. Tutup mata. Enggak, ini supaya paham beneran, tutup mata. Nggak dengar bunyi kan? Nggak dengar bunyi kan? Kita akan bertanya langsung, apa sebabnya itu? Iya nggak? Sebab tadi itu bisa memberikan dampak, ya kan? Dampaknya bunyi itu tadi. Berarti berdasarkan logika kita, yang jadi sebab bunyi ini ada atau enggak? Yang jadi sebab bunyi tadi ada enggak? Ada kan? Ada, dibilang ada kenapa? Bukan karena terlihat kan? Tapi karena apa? Karena ada dampaknya. Oh, ada sesuatu nih, tuh kan? Otak kita bilang ada sesuatu. Berarti sesuatu ini ada. Dari mana tahu bisa ada? Bukan karena kelihatan sama saya, bukan. Tapi karena emang ada dampaknya gitu loh. Nah, Allah itu dibilang ada karena emang ada dampaknya. Dampaknya apa? Ya alam semesta ini, ciptaannya ini. Kan tadinya nggak ada alam ini. Kok bisa tiba-tiba ada? Berarti ada sebabnya dong. Paham nggak? Sesuatu dikatakan ada bukan karena dia bisa terlihat, bisa diraba, bisa didengar, bukan. Dia dikatakan ada kalau memang ada bukti keberadaannya. Dan kalau bicara bukti, sekali lagi bukti ini tidak selamanya harus bersifat indrawi.
Bukti itu kalau berkaitan dengan sesuatu yang non-indrawi ya harus dengan menggunakan logika. Jelas nggak? Dan dia dikatakan ada karena memang ada dampak dari keberadaannya. Jelas nggak? Pertanyaan sederhana, tapi ketika dijawab dengan jawaban yang salah, akhirnya apa? Itulah sebab kenapa banyak orang nggak percaya Tuhan, karena seringkali dapat jawaban-jawaban yang absurd, jawaban-jawaban yang kurang tepat dari orang beragama itu sendiri. Orang nanya, mana Tuhan yang kamu sembah itu? Mana Tuhan itu? Oh itu nanya, Tuhan kamu itu mana? Dan dia punya bayangan Tuhan itu harus ada di sini gitu loh. Atau suka ada pertanyaan, kalau Tuhan itu ada, kenapa dia nggak mewujudkan dirinya aja sih ke kita sekarang gitu? Nih, aku sekarang yang kamu cari-cari. Mau ngomong apa kamu? Kenapa nggak gitu aja? Gimana jawabnya? Kalau ada orang nanya gitu tuh. Kalau Allah itu ada, kenapa dia tidak mewujudkan dirinya saja? Kan selesai itu. Ya kan? Apa jadi jawabannya? Kalau dia mewujudkan diri, terus bisa kelihatan sama kita, berarti Tuhan punya ukuran. Iya, punya ukuran, punya dimensi, terbatas akhirnya. Nggak jadi Tuhan lagi dong. Nggak jadi Tuhan lagi, ya kan? Terus begini, yang harus diingat apa juga? Andai pun Allah mewujudkan dirinya, orang-orang yang nggak percaya itu ada aja pada akhirnya, ya nggak? Ah, ini bukan Tuhan, ini mah apa gitu misalnya, ya kan? Ujung-ujungnya, emang dikira kalau Tuhan menampakkan diri semuanya percaya gitu? Belum tentu. Yang bengal-bengal, yang bebal-bebal kan bisa jadi bilang, wah ini bukan Tuhan, ini mah begini-begini, kan gitu. Wah ini mah sihir ini, kan bisa jadi gitu. Kata siapa kalau Allah mewujudkan dirinya otomatis semuanya percaya? Belum tentu juga. Ya kan? Dan memang tidak harus gitu loh. Untuk mengatakan Allah ada itu nggak harus tampak di pelupuk mata kita. Karena sesuatu yang kita bicarakan ini bukan alam. Kalau Tuhan itu menampakkan diri di alam, ya dia jadi alam, bagian dari alam, ya kan? Yang kita bicarakan ini pencipta alam, gitu, paham nggak? Namanya pencipta alam ya harus beda dengan alamnya dong. Kalau dia sama dengan alamnya, namanya bukan pencipta itu, namanya bagian dari alam, ya kan? Kayak gitu. Jawaban-jawaban yang masuk akal. Emang dikira kalau Gusti Allah menampakkan dirinya semuanya percaya gitu? Belum tentu juga kan? Dan memang tidak harus juga. Dan mustahil juga. Kenapa mustahil? Karena alam ini terbatas, sementara Tuhan itu tidak punya batas. Jelas nggak? Karena kalau Tuhan punya batas, dia jadi sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, buat apa jadi Tuhan? Kan gitu. Nah, jelas ya? Ma'nahu at-tahaqquk. Udah sampai situ dulu. Jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Nanti ketika udah paham ini, baca kitabnya udah ngerti. Baca sedikit, oh ini maksudnya begini, oh ini maksudnya begini. Gitu. Jelas? Ada pertanyaan? Fi soal? Khalas, naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.